Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini akan dibahas mengenai teorema faktor ya. Lanjutkan materi yang kemarin. Nah, suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain atau sisa baginya 0. Sebentar, oke di sini saya ganti dulu. Nah, suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain atau sisa baginya 0 dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi ya. Jadi misalkan kita punya dua buah polinomial A dibagi dengan polinomial B. Ternyata sisanya 0. Berarti artinya polinomial B ini adalah faktor dari polinomial A. Seperti itu. Karena pembagi itu pasti biasanya lebih kecil derajatnya. Kemudian, misalkan di sini polinomial fx dibagi habis oleh x min k. Maka si x min k ini dikatakan sebagai faktor dari fx dan dapat dituliskan menjadi fx sama dengan x min k dikali hx. Yang mana x min k ini adalah tadi faktornya, hx adalah hasil baginya. Ya. Contohnya seperti ini aja deh, kurang lebih. Jadi intinya seperti ini intinya ya. Kesimpulannya adalah yang namanya faktor itu membuat sisa pembaginya 0 ya, sisa pembaginya 0. Contohnya x kuadrat min 9. Mau kita bagi dengan x min 3. Nah, itu maka nanti hasil baginya pasti x plus 3 dan sisanya sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa x kuadrat min 9 ketika difaktorkan menjadi x plus 3, x min 3, betul ya? Nah, maka x min 3 ini ketika tadi si pembaginya ini itu adalah faktor dari x kuadrat min 9. X min 3 ini dikatakan faktor dari x kuadrat min 9. Nah, teoremanya bunyinya seperti ini. Diketahui fx suatu polinomial dan k suatu konstanta, maka x min k faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Artinya, ketika faktor kita substitusikan ke polinomialnya, maka hasilnya 0. Contoh lagi. Ulang ya, kalau kita punya fx ya, dibagi dengan gx gitu ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa gx-nya adalah faktor dari fx. Maka ketika gx dimasukkan, disubstitusi ke fx, sisanya adalah 0. Contoh tadi ya, kita punya fx-nya adalah x kuadrat min 9 ya. Jadi x kuadrat min 9 fx dibagi dengan gx-nya adalah x min 3. Nah, dari x min 3 kita peroleh bahwa x-nya sama dengan 3 ya, pindah ruas. X min 3 kita sama dengan ke 0 dapat x-nya 3. Atau di sini kalau berdasarkan teorema itu pakai k. Ya, k-nya sama dengan 3 seperti teorema sisa yang kemarin. Kita substitusikan menjadi f3 ke dalam fungsi fx ini ya, ini fx. Nah, berarti jadinya 3 kuadrat min 9 atau sama dengan 9 min 9 sama dengan 0. Nah, artinya si x min 3 ini adalah faktor dari fx. Jadi ya, ingat-ingat lagi, faktor itu membuat polinomialnya menjadi 0. Oke, ini bagus. Sini ada contoh yang sudah ibu tuliskan. Nah, di sini adalah seperti ini. Nah, x min 3, x plus 1 merupakan faktor ya, faktor dari polinomial ini. Nah, karena apa? Karena ketika x min 3 dan x plus 1 disubstitusikan, yang pertama ya. Yang pertama nih, x min 3, berarti dapat k-nya sama dengan 3. Ya, dapat k-nya sama dengan 3, dimasukkan P3. Nah, berarti 3 kuadrat min 2 kali 3 ya. P kuadrat, 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dikurangi 3. Masukin ke sini loh, ke polinomial ini. Ya, jadi P3 itu sama aja, ini loh. Ya, dimasukkan ke sini. 3 kuadrat, kemudian min 2, 3, min 2 kali 3, kemudian dikurangi 3. Nah, ternyata ketika dimasukkan hasilnya 0, di sini sisanya. Karena kan hasil substitusi itu berupa sisa, ya. Kemarin sudah dibahas di teorema sisa, sisanya adalah 0. Sini ya, sisanya adalah 0. Ini juga sama, ketika x plus 1, kita masukkan ke sini. Kenapa jadi min 1? Karena pindah ruas ya. Plus 1 berarti faktor jadi min 1. Dimasukkan ternyata sisanya juga 0. Artinya x plus 1 sama x min 3 ini terbukti merupakan faktor dari px sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Di sini diketahui polinomial px berderajat 3, px-nya berderajat 3 gitu ya.
Sisa pembagian polinomial X oleh X kuadrat plus X min 2 adalah 2X min 1. Kemudian sisa pembagian polinomial Px oleh X kuadrat plus X min 3, beda ya, ini sama ini beda, adalah 3X min 2. Oke, kita tandain dulu deh. Ini yang pertama nih. Sorry, warnanya kuning ya. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Ini pertama, ini kedua. Jadi di sini diketahui, saya tulis aja. Nggak muat di sini aja. Px ya dibagi Px itu berderajat 3 gitu ya, dibagi dengan X kuadrat plus X min 2, sisanya 2X min 1. Atau kemudian yang kedua, Px, ini yang pertama, yang kedua, dibagi dengan X kuadrat plus X min 3, sisanya 3X min 3. Oke, kita kerjakan pakai teorema sisa dulu dari persamaan yang yang diketahui yang pertama ini ya, yang Px dibagi ini, menggunakan teorema sisa. Ingat bahwa untuk menentukan sisa itu kita tinggal substitusikan ya enggak? Kita tinggal substitusikan si faktor ini ke dalam sisa. Jadi konsepnya seperti ini. Karena di sini kita nggak diketahui Px, jadi langkah-langkahnya adalah mencari sisa ya dari pembagi pertama. Kemudian langkah yang kedua setelah dapat gitu ya, bentuk umum menuliskan ya pembagi kedua ke dalam polinomial. Kedua dalam polinomial Px. Nah, dalam polinomial Px berarti kan Px, hint ya, Px itu kan dapat dituliskan menjadi Gx atau pembagi gitu ya, dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa. Nah, berarti di sini bisa tuliskan pembaginya adalah ini, X kuadrat plus X min 3. Berarti X kuadrat plus X min 3 dikalikan dengan Hx-nya adalah Ax plus B. Kenapa Bu Ax plus B? Karena ini polinomialnya kan berderajat 3, sedangkan ini pembaginya berderajat 2, otomatis pembaginya itu maksimal ya, pembagiannya itu maksimal adalah berderajat 1. Ya, jadi kita tuliskan Ax plus B. Ax plus B bisa jadi nanti X-nya 0 ya, berarti pembaginya aja berupa konstanta seperti itu ya. Kemudian ditambah dengan Sx, di sini Sx-nya adalah diketahui 3X min 3. Nah, seperti itu. Ini Px. Nanti faktor dari pembagi pertama ini ya, faktor dari pembagi pertama ketika disubstitusikan ke dalam Px itu kan sama aja Sx. Ingat ya. Ingat teorema sisa. Px itu sama dengan Sx ya, di mana jika X-nya adalah faktornya. Faktor pembaginya. Nah, gitu ya, ingat ya. Oke, ini Ibu hapus ya. Ibu hapus dulu ya bagian sini. Karena Ibu udah bikin pembahasannya, sebentar ini Ibu hapus dulu. Nah, ini dia. Px dibagi X kuadrat. Sorry, ini warnanya terlalu gelap ya. Px dibagi dengan X kuadrat plus X min 2. Bersisa 2X min 1. Yang pertama tadi ya. Yang pertama saya tandain deh. Ini yang pertama. Nah, kita faktorkan dulu pembaginya, atau X kuadrat plus X min 2 difaktorkan menjadi X min 1 dan X plus 2. Ya, ini difaktorin. Saya kasih keterangan aja deh, biar nggak bingung. Faktorkan. Nah, dapatlah X min 1, X plus 2. Sisanya yang ini 2X min 1. Lalu, yang ini adalah dari sini ke sini itu sama aja, substitusikan. Itu sih faktor pembagi gitu ya. Ke sisa. Nah, sehingga diperoleh
S1 dan S-2 ya, diperoleh S1 dan S-2 ya, diperoleh S1-nya 5, S-2-nya adalah min 5. Kita lanjut. Oke, yang sebelah sana kita hapus dulu. Nah, kemudian ini tadi yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua tadi apa? Buat persamaan kan? Pembagi yang kedua ini dibuat ke persamaan PX. PX derajat 3 dibagi X kuadrat plus X min 3 bersisa 3X min 3. Jadi ini yang diketahui pertama, ini yang diketahui kedua. Maka kita buat polinomialnya, ingat. PX dapat dituliskan menjadi GX dikali dengan HX ditambah dengan XX. GX adalah pembagi, HX adalah hasil bagi, sedangkan SX adalah sisa ya. Maka di sini dapat dituliskan menjadi pembaginya adalah ini X kuadrat plus X min 3 ya. Ya. Pembaginya adalah X kuadrat plus X min 3, lalu sisanya adalah AX plus B. Tadi kenapa? Karena dia polinomialnya berderajat 3 nih. Sedangkan ini udah pangkat 2, berarti paling maksimal ada di sini pangkat 1. Maka dibuatkan AX plus B, kemudian sisanya adalah 3X min 3. Nah, seperti itu. Lalu tinggal dimasukkan. Tadi saya bilang ya, ingat bahwa konsepnya ketika sisa dari faktor pembagi disubstitusikan, faktor pembagi disubstitusi ke polinomial PX akan sama dengan sisa. Konsepnya di sini. Nah, maka kita substitusikan tadi ini X min 1 sama X plus 2 ini itu dari yang pertama ya. Ini dari faktor pembagi yang pertama. Yang ini ya, yang X kuadrat plus X min 2, yaitu X kuadrat plus X min 2. Ya, ini ketika difaktorkan menjadi X min 1, X plus 2. Masukkan X min 1 berarti kan tadi K-nya 1 ya, berarti dimasukkan ke dalam polinomial atau P1 di sini. Nah, ketika masukkan aja nih, 1 kuadrat ditambah 1 kurang 3, dikali A dikali 1 tambah B gitu ya, ditambah 3 kali 1 min 3. Oh, ternyata hasilnya adalah A min B. Nah, P min 2 juga dicari, masukkan berarti. Min 2 kuadrat ditambah min 2 dikali 3, dikurangi 3 sini ya, kemudian A dikali min 2 tambah B, kemudian 3 kali min 2 kurang 3, dapatlah ini. Jadi tinggal substitusi aja. Substitusi faktor pembagi yang pertama ke dalam fungsi PX ini yang udah kita buat di yang diketahui kedua. Nah, setelah dapat, lalu disama dengankan dengan berdasarkan konsep yang di sini tadi. Nah, berdasarkan konsep ini kita sama dengankan. Nah, sini ya. Nah, ini ya. Tadi ini yang pertama, ini yang kedua. Saya tuliskan di sini, saya gabungkan. Nah, maka kita peroleh P1 sama dengan S1. Masukkanlah P1-nya tadi adalah P1-nya tadi nih ya. Nih ya. Ini P1, yang ini P2. P2, kemudian ini S1 ya. Nih. S1, ini S min 2. Bukan S2, S min 2. P min 2. Masukkan. P1 akan sama dengan S1, berarti min A. Sini ya. Min A min B itu sama dengan yang ini, 1. Berarti dapat A plus B min 1, yang ini juga dapat 2A min B sama dengan 4. Dari sini, langkah selanjutnya adalah eliminasi substitusi. Karena kita mau nyari PX, maka tadi dibuatlah yang kedua ini. Kenapa dibuat persamaan ini? Kan kita mau cari PX. Nah, cari PX-nya ini menggunakan pembagian kedua saja. Karena pembagian pertama sudah dibagi untuk memfaktorkan, mencari sisa. Nah, kita tinggal cari A sama B ini. Nanti ketika dimasukkan, dapatlah polinomial PX-nya. A dan B itu diperoleh dari substitusi ini. P1 dan ini ya. Persamaan 1 dan persamaan 2 disubstitusikan. Dapatlah ini. Ya, dapat A sama dengan 1, B sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke PX-nya. Ya. Lalu kita masukkan ke dalam PX-nya. Tinggal A-nya diganti dengan 1 ya. B-nya diganti dengan min 2, berarti jadi X min 2. Kita kalikan, nah maka dapatlah ini, X pangkat 3, min X kuadrat, min 2X gitu ya, plus 3. Seperti itu ya anak-anak. Oke, semoga bisa dipahami, kalau enggak, coba nanti ditanyakan aja lewat chat pribadi ya.
Caranya kurang lebih seperti itu. Jadi tadi yang pertama adalah dari pembagian pertama, kita faktorkan pembaginya, lalu kita substitusikan ke sisanya itu, sisa pembaginya. Maka diperoleh S1 dan S-2. Kemudian dari soal yang diketahui kedua, kita buat persamaan PX-nya, yaitu X kuadrat plus X-3 dikali AX plus B ditambah dengan sisanya 3X-3. Lalu dari faktor pembagian pertama, substitusikan ke sini sehingga diperoleh P1 dan P-2. P1 disama dengan S1, P2 disama dengan S-2. Diperoleh persamaan ini, dua persamaan, lalu eliminasi substitusi sehingga nanti dimasukkan ke dalam polinomial tersebut diperoleh polinomialnya ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir, di sini diketahui salah satu faktor linear polinomial Px ini adalah X-4. Oke, tadi ingat ya, ingat konsepnya, teoremanya, faktor, X min K gitu ya, faktor dari Px, polinomial Px, jika Pk sama dengan 0. Jadi X min K ini substitusikan ke Px, maka dapat hasilnya sisanya 0. Jadi X min 4 substitusikan ke Px, sisanya 0. Masukkan aja. Atau bisa pakai Horner ya, anak-anak bisa juga pakai Horner. Kalau mau disubstitusikan langsung berarti P4, ini ya, masukkan 2 dikali 4 pangkat 3, ditambah N dikali 4 pangkat 2, kemudian dikurangi 10, kali 4, ditambah 24. Ya, dan seterusnya. Nanti sisanya harus 0, berarti di sini 0 ya, karena kan tadi sisanya harus 0. Kalau diketahui salah satu faktor, kalau di sini kan di soal diketahui X min 4 adalah faktor dari ini, berarti sisanya 0. Nanti diperoleh nilai N-nya sama dengan apa? Seperti itu. Ini Ibu sudah mengerjakan menggunakan Horner ya. Tinggal masukkan aja 2 di sini, turun 2, 2 kali 4, 8, karena tadi faktornya X min 4, jadi di sini pembaginya 4. N plus 8 dikali 4, dan seterusnya, diperoleh sisa itu kan yang belakang. Nah, berarti ini 16N plus 112 ini disama dengan ke 0. Nah, sini ya. 16N plus 112 sama dengan 0. Berarti 16N sama dengan min 112. Atau N-nya sama dengan min 112 dibagi 16. Atau sama dengan min 7. Seperti itu. Jadi jawabannya N-nya adalah min 7. Lalu yang kedua, mencari faktor linear yang lainnya. Itu mah tinggal dibagi saja. Ya. Karena kan udah dapat polinomialnya, tinggal kita bagi aja untuk mencari faktor yang lainnya. Sebentar, ini Ibu hapus. Bisa pakai Horner boleh, pakai apa namanya? Oke. Nah, seperti ini. Nah, N-nya tinggal diganti dengan min 7. Dapatlah 2, 1, min 6, 0. Atau langsung aja dimasukkan di sini. Tadi kan dari sini nih, kita dapat bahwa 2, terus ini ya, barisan sini nih. Kemudian N plus 8, kemudian 4N plus 22. Masukkan aja di sini 2. N-nya masukkan tadi min 7 tambah 8. 4 kali 7 berapa? Min 28 tambah 22. Atau di sini 2, min 7 tambah 8, 1. Min 28 tambah 22 itu 6 ya. Berarti kan dimulai dari X pangkat 0. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Berarti sama aja 2X pangkat 2 plus X plus 6. Coba kita lihat. Nah, di situ yang diambil. Nah, itu ya. 2X pangkat 2 plus X min 6 atau difaktorkan difaktorkan lagi ya. Apa saja nih tulisan Ibu. Itulah kenapa tadi pakai Horner tuh, maksudnya biar kelihatan. Difaktorkan lagi menjadi 2X min 3 dan X plus 2. Jadi faktor lainnya adalah ini, 2X min 3 dan X plus 2. Oke, nah sampai sini dulu ya anak-anak untuk pembahasan teorema faktor pada hari ini. Silahkan dipelajari lagi yang ada di LKS. Ibu cuma bisa jelaskan sampai sini dahulu karena kalau kelamaan juga kalian bosan. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.